produk. Di sini kita membaginya ke dalam 3 bagian besar: bahan baku, overhead pabrik, dan tenaga kerja langsung. Bahan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya bahan langsung dan bahan tak langsung. Sama dengan tenaga kerja, ada yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Ketika bahan itu adalah bahan langsung, maka masuk ke dalam bahan baku. Tetapi ketika bahan itu bahan tak langsung, masuk ke overhead. Sama halnya dengan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja itu merupakan tenaga kerja langsung, masuklah ke tenaga kerja langsung. Tetapi ketika tenaga kerja itu bukan tenaga kerja langsung atau merupakan tenaga kerja tak langsung, maka masuknya ke overhead pabrik. Dan kos pemanufakturan yang lain selain bahan dan tenaga kerja, masuklah ke overhead pabrik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, klasifikasi kos berbasis hubungan dengan produk. Dibagi menjadi 2, kos prima dan kos konversi. Kos prima mencakup bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan overhead itu mencakup tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Oke, jadi tenaga kerja langsung itu masuk ke kos prima dan juga masuk ke kos konversi. Dua-duanya dimasuki atau dua-duanya mencakup tenaga kerja langsung. Oke, diingat-ingat lagi ya. Tenaga kerja langsung masuk baik ke kos prima maupun kos konversi. Kemudian ada kos variabel dan ada yang namanya kos tetap. Kos variabel berbanding lurus dengan volume produksi. Semakin besar volume produksi, semakin besar kos yang kita keluarkan. Sedangkan perilaku kos, di mana kos itu merupakan kos tetap, dia tidak terpengaruh oleh volume produksi. Semakin besar volume produksi, jumlah kos yang dikeluarkan akan cenderung tetap. Contohnya, membayar pajak PBB, pajak gedung. Entah kita memproduksi produk sebanyak 1000, 2000, atau bahkan 10.000 pun tidak berpengaruh pada PBB yang kita bayarkan. Kemudian saya ingin menjelaskan aliran kos. Ketika terdapat input, bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead, semua ini masuk ke dalam proses, sehingga di situ akan terdapat produk dalam proses. Ketika proses sudah selesai, pindah ke output. Output berupa produk jadi, dan produk jadi ini akan menjadi kos produk terjual. Bisa difahami di sini ya, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, masuk ke produk dalam proses. Dari produk dalam proses pindah ke produk jadi, dan dari produk jadi menjadi kos produk terjual. Oke. Nah, nanti di sini kita harus melakukan penyesuaian ke laporan laba rugi. Pertama-tama kita harus membuat kos produksi dulu, karena ada satu elemen kos produksi yang masuk ke laporan laba rugi. Jadi pertama membuat laporan kos produksi, kemudian membuat laporan laba rugi. Oke, sekarang saya masuk ke modul 3 tentang bahan baku dan tenaga kerja. Nah, maaf, bahan baku dan tenaga kerja ini modul 2 atau modul 3 ya? Saya lupa. Maaf, modul 2. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal itu modul 1. Sedangkan yang sekarang ini adalah modul 2 tentang bahan baku dan tenaga kerja. Ingat ya, yang tadi modul 1, yang ini modul 2. Tuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk bahan baku, bahan itu dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku itu disebut juga dengan bahan langsung, sedangkan bahan penolong bahan tak langsung. Jadi nama lain dari bahan baku adalah bahan langsung, sedangkan bahan penolong adalah bahan tak langsung.
Apa yang membedakan keduanya? Di sini saya menuliskan karakteristik bahan baku dan bahan penolong. Untuk bahan baku, dapat diidentifikasi dengan jelas pada produk jadi, dapat secara mudah dilacak pada produk, dan memiliki jumlah proporsi kos yang signifikan pada kos produksi. Sedangkan untuk bahan penolong, tidak dapat diidentifikasi secara jelas pada produk jadi, tidak dapat secara mudah dilacak pada produk, dan memiliki jumlah proporsi kos yang tidak signifikan. Bisa dikatakan kalau bahan baku ini mayor dan bahan penolong ini hanya minor saja. Untuk pengadaan bahan kita tidak bisa sembarangan. Yang pertama, kita harus menuliskan formulir kebutuhan bahan. Kemudian disalurkan ke anggaran produksi. Kita harus menganggarkan atau budgeting. Kemudian melakukan permintaan pembelian. Setelah itu kita melakukan order ke supplier, dan ketika supplier mengirim barang dan kita sudah menerima bahan baku, kita harus membuat laporan penerimaan. Ini diagram lebih lengkapnya. Bagian gudang melakukan permintaan pembelian, dan di saat yang sama Departemen Pembelian akan memberikan otorisasi untuk melakukan order pembelian. Order pembelian diberikan kepada pemasok. Di saat yang sama Departemen Akuntansi akan mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian. Setelah dilakukan pembelian, setelah melakukan order, barang datang, diterima oleh Departemen Penerimaan. Kita harus mengeluarkan laporan penerimaan. Di sini barang akan dimasukkan ke dalam gudang. Invoice pun masuk, di mana yang disebut sebagai hutang dagang. Merupakan ringkasan pengendalian pengadaan bahan. Untuk penggunaan bahan, yang pertama, kita meminta bahan dengan menggunakan kartu bahan tentunya. Dan untuk perencanaan bahan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Economic Order Quantity atau EOQ, dan ada yang disebut sebagai order point. Order point ini adalah titik di mana kapan kita harus melakukan order, sehingga kita tidak kehabisan bahan baku ataupun kelebihan bahan baku. Jadi di sini kita menghitung kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengorderan. Titiknya di situ atau poin pentingnya di situ. Sedangkan economic order quantity itu adalah lebih ke ketika kita melakukan pemesanan, berapa sih jumlah yang paling proporsional sehingga kita tidak shortage bahan baku dan tidak kelebihan bahan baku yang disimpan di gudang. Jadi esensinya beda ya. Kalau EOQ itu lebih ke ketika kita melakukan pemesanan bahan baku, berapa jumlah bahan baku yang harus kita pesan, itu kita hitungnya melalui EOQ. Tapi kalau kapan kita harus melakukan order, itu ada di order point. Oke, bisa dibedakan ya. Sekarang masuk ke tenaga kerja. Sama dengan bahan tadi. Kalau bahan dibagi jadi dua, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku disebut juga dengan bahan langsung, dan bahan penolong disebut juga dengan bahan tak langsung. Tenaga kerja juga dibagi menjadi dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Tenaga kerja langsung sifatnya mayor dan tenaga kerja tak langsung sifatnya minor. Tenaga kerja langsung terlibat secara langsung dalam produksi produk jadi, dapat secara mudah dilacak pada produk, dan merepresentasi elemen kos tenaga kerja yang signifikan pada produk jadi. Sedangkan tenaga kerja tak langsung tidak dapat diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung, tidak dapat secara mudah dilacak pada produk, dan jumlahnya tidak signifikan. Ini sistem akuntansi kos tenaga kerja. Jadi yang pertama, karyawan harus melengkapi kartu jam kerja dan kartu jam pekerjaan. Kartu jam kerja mencatat berapa lama mereka bekerja dalam satu hari. Untuk kartu jam pekerjaan sifatnya hampir sama dengan cekclog. Dari sini kita bisa tahu Departemen Penggajian menghitung gaji dan upah. Satu hari atau dalam satu bulan, pegawai A atau tenaga kerja A berapa lama kerjanya, pegawai B berapa lama. Di situ dihitung gaji dan upahnya. Dari sini mengirim data ke
mengirim data kos ke departemen kos. Jadi departemen penggajian hanya melakukan perhitungan